Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia, kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As kata imam. Ngasuh dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, Bang, ini laki-laki LGBT ini kan? Bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia, diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa? Padahal sebelum itu apa? Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa
usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bi'ijaratin min sijilin mandun. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Wah, mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam.